Aryani ya, lagu yang jadi bertanya-tanya ya, buat kita bertanya-tanya gitu, where's happiness? Mungkin itu juga yang Anda pertanyakan dalam hidup Anda pagi hari ini sebelum mendengarkan Smart Happiness, tapi tenang, mungkin Anda bisa mendapatkan jawabannya ketika Anda sudah mendengarkan siaran kita secara full ya, dari jam 7 sampai dengan jam 8. Jadi kami ucapkan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas di hari Jumat pagi, walaupun hari ini dibuka dengan cuaca yang cukup mendung gitu ya, dan juga mungkin turun hujan di beberapa titik, tapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas dan juga mungkin menunaikan ibadah puasa hari ini. Dan pastinya pagi hari ini Audrey Juana kembali menemani small listeners dalam Smart Happiness. Dan juga kita sudah bersama dengan motivator nasional leadership and happiness kesayangan kita Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa, bahagia, sudah bisa sampai studio walaupun hujan ya Pak Arfan ya. Iya dong. Yes, Pak Arfan gimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa bahagia ya. Luar biasa Ah, bahagia. Karena memang yang kita cari di dunia ini sesungguhnya adalah kebahagiaan. Gitu. betul. Yes, berkaitan juga dengan kebahagiaan. Kalau kita ingat tanggal 20 Maret kemarin kita merayakan Hari Kebahagiaan Sedunia. Nah, ini Ya, menjadi pertanyaan, kenapa sih kok kita perlu gitu ya mungkin merayakan Hari Kebahagiaan Sedunia, dan kenapa kok ada hari khusus untuk kebahagiaan? Nanti kita akan bahas Pak Arfan ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih satu lagu yang menarik tadi ya, dari salah satu anak muda yang membanggakan Indonesia juga di ajang kancah internasional, ada Putri Aryani dan juga Aisyah Kim dengan Happiness. Silakan Pak Arfan. ya, terima kasih banyak Audrey. Ini lagu yang bagus sekali ya, dari Putri Aryani ya. Eh, Judulnya adalah Happiness ya. Dan lagu ini juga diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Oke. Ya. Jadi tak bisa menangis, dia bilang gitu ya. Mencoba bertahan, tapi ku tak mampu. Ini sungguh menyakitkan, ya. Ini sungguh menyakitkan. Apakah ada jalan keluar untuk sebuah ketenangan? Ingin ku lepaskan, tapi mengapa aku tak bisa? Ya. Bahagia, bahagia, tak kunjung kutemui hadirnya. Bahagia, bahagia, jangan tinggalkan aku sendiri. Bahagia, bahagia, ku mau kau ada. Ya. Hilangkanlah semua rasa kecewa, seperti air yang mampu sembuhkan luka ini. Itu ya. Bahagia, bahagia, tak kunjung kutemui hadirnya. Jadi dia mencari ya, di mana sih sebetulnya? Where is happiness gitu? Bahagia, bahagia, jangan tinggalkan aku sendiri. Aku mau kau ada. Nah itu. Jadi ini memang bukan hanya yang diinginkan oleh Putri Aryani, tapi ini sesungguhnya adalah perjuangan kita semua. Ya, setiap kita itu selalu merindukan yang namanya happiness, merindukan yang namanya kebahagiaan gitu. Ya, itu Audrey. Jadi memang perlu sih memperingati atau merayakan gitu ya Hari Kebahagiaan Sedunia ini, karena banyak orang yang lupa gitu bahwa di dunia ini sebetulnya yang dicari itu yang paling penting itu adalah kebahagiaan. Itu Audrey. Yes, menarik ya tadi yang disampaikan Pak Arfan, bahwa memang sering sekali kita mempertanyakan mana sih kebahagiaan itu dalam hidup gitu ya. Tapi secara natural emang kita seorang manusia itu mencari kebahagiaan dibandingkan yang lain, atau seperti apa sih Pak Arfan? Mungkin kita berangkat dari basic teori dulu ya. Silakan. Ya, setiap manusia itu, kalau menurut Freud ya, manusia itu adalah selalu mencari kesenangan gitu ya, dan menghindari kesusahan gitu, menghindari penderitaan gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang dicari itu bukan semata-mata kesenangan gitu. Karena banyak loh orang yang sudah mencapai kesenangan, ya sudah mencapai bahkan kesuksesan, bahkan sudah mencapai puncak-puncak tertinggi dalam karirnya gitu. Tapi kemudian hidupnya hampa gitu. Nah, di situ kan orang bertanya, sebetulnya aku cari apa lagi ya gitu ya. Ketika kita belum mendapatkan kesuksesan, kita menyangka bahwa yang kita perlu cari itu adalah kesuksesan. Yang kita butuhkan itu adalah kesuksesan. Tapi setelah udah dapat semua, udah dapat kesuksesan, jadi orang kaya, jadi orang terkenal, tapi kok hidupku hampa ya gitu. Nah, itu kan menunjukkan sebetulnya bukan itu yang kita cari gitu. Jangan-jangan yang namanya kesuksesan itu, kesenangan itu sesungguhnya hanyalah tujuan antara gitu. Ada lagi sebetulnya yang kita inginkan lebih dalam lagi gitu. Nah, sementara kalau kita lihat di dunia ini gitu, kita lihat secara statistik ya, di dunia ini setiap 40 detik Mhm. itu ada satu orang bunuh diri. Oke.
setiap 40 detik. Bayangkan itu ya. Tadi saya sudah ngomong lebih dari 40 detik ini kan. Betul. Berarti udah ada satu orang Apa? bunuh diri gitu. Ya, ya. Ya. Di Indonesia setiap 52 menit, 52 menit itu berarti belum 1 jam ya. Ya. Setiap 52 menit ada satu orang bunuh diri. Coba bayangkan. Bahkan kemarin kita beberapa minggu yang lalu kita menyaksikan gitu ya, ada satu keluarga ya, bapak, ibu, dan 2 orang anak bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 21 di sebuah apartemen. Nah itu kan menunjukkan sebetulnya ini apa sih sebetulnya yang dicari gitu kan. Gitu. Jadi lagu ini sebetulnya mengantarkan kita pada topik yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Kenapa sih perlu kita merayakan atau memperingati gitu ya yang namanya Hari Kebahagiaan Sedunia gitu. Karena orang seringkali lupa gitu. Orang seringkali dibuai oleh kesuksesan, ya pingin mengejar kesuksesan, pingin mengejar kesenangan, pingin jadi orang kaya, pingin jadi orang terkenal, tapi itu hanya kita inginkan ketika kita belum mendapatkan itu gitu. Ketika kita sudah mendapatkan itu, kita baru sadar bahwa bukan ini yang saya cari. Kenapa bukan ini yang saya cari? Karena ini tidak membuat saya merasa tenang, tidak membuat saya merasa damai, tidak membuat saya merasa penuh, tidak membuat saya merasa bermakna. Itu Audrey. Oke, ini akan menjadi perbincangan sangat menarik gitu ya. Tapi kita ajak juga nih semua listeners untuk mungkin sama-sama berpikir, kira-kira kenapa sih kita butuh eh, apa ya, perayaan lah istilahnya ya, perayaan Hari Kebahagiaan Sedunia. Nah, Anda boleh komentar di 0812 11 12 959 ataupun di live chat YouTube kami di Radio Smart FM gitu ya. Nanti kita akan bacakan, begitu juga mungkin sharing kira-kira kebahagiaan apa yang sudah Anda rasakan pagi hari ini. Apakah mungkin bau-bau hujan bertemu tanah juga bikin Anda bahagia pagi hari ini? Mungkin gitu ya. Jadi silakan sharing. Sekali lagi 0812 11 12 959 kami jeda saat. Ya, kembali lagi kami sapa Anda semua listeners untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun mungkin kota-kota lain, bahkan Anda mungkin streaming dari luar Indonesia. Selamat pagi. Di hari ini kita akan membahas tentang mengapa perlu Hari Kebahagiaan Sedunia ya. Mungkin kita flashback ya Pak Arfan ya, kemarin Ya. tanggal 20 Maret. Tapi mungkin cerita dulu sejarah sedikit gitu ya tentang Hari Kebahagiaan Sedunia. Emang dimulai sejak tahun berapa sebenarnya Pak Arfan? Ya. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi setiap tanggal 20 Maret ya, kita memperingati atau merayakan Hari Kebahagiaan Sedunia atau International Day of Happiness. Nah, pertanyaannya sejak kapan ya? Sejak tahun 2013. Jadi baru dalam 11 tahun terakhir ya, belum terlalu lama juga gitu ya. Nah, pertanyaan lagi mungkin kenapa sih dipilih tanggal 20 Maret kan gitu ya? Ya. Tanggal 20 Maret itu dipilih karena ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan fenomena astronomis gitu ya. Jadi pada tanggal 20 Maret itu terjadi yang namanya fenomena astronomis di mana equinox itu ya, itu namanya equinox ya, di mana matahari itu melintasi garis khatulistiwa gitu. Ya, sekitar tanggal 19, 20, 21. Sehingga kalau kita lihat di 3 hari kemarin itu matahari kan sudah terang ya. Jadi di jam 7 aja matahari itu udah terang sekali gitu. Selama 3 hari kemarin itu ya, sudah panas gitu ya di pagi hari. Nah, ini yang terjadi di Indonesia karena kita ini di garis khatulistiwa. Tetapi sesungguhnya kenapa dipilih tanggal 20 Maret ini karena di situ juga terjadi pergantian musim gitu. Jadi ini namanya fenomena astronomis itu ya, equinox itu. Terjadi pergantian musim di belahan bumi utara itu dari musim dingin berubah menjadi musim gugur. Gitu. Ya, itu di negara-negara Eropa, di Amerika itulah yang terjadi gitu ya. Sementara kalau di belahan bumi selatan itu di Australia gitu, itu juga terjadi peralihan musim dari musim panas ke musim gugur gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini memang sengaja dipilih tanggal yang mewakili sebuah fenomena astronomis gitu ya. Dan itu dimulai sejak tahun 2013. Oke. Ini kan memang apa ya, dicetuskan oleh PBB gitu ya Pak Arfan ya. Ya. Tapi apa mungkin trigger awalnya gitu? Kok baru kepikiran gitu ya tahun 2013 lagi. Ya. Akhirnya lahirlah Hari Kebahagiaan Sedunia. Apakah memang mungkin ada data sebelumnya
masyarakat dunia kayaknya kurang bahagia gitu ya. Jadi akhirnya Hmm. kayaknya kita perlu deh satu hari gitu untuk merayakan kebahagiaan. Seperti apa, Pak Arfan? Ya, betul sekali ya. Seperti tadi data yang saya sampaikan ya, di dunia itu ternyata setiap 40 detik itu ada satu orang bunuh diri. Itu kan fenomena yang sangat memprihatinkan ya. Eh, dan bunuh diri itu kan sesungguhnya merupakan puncak dari ketidakbahagiaan kan. Puncak dari unhappiness itu kan adalah bunuh diri. Ketika kita menganggap hidup yang diberikan Tuhan ini juga sudah tidak ada gunanya, sudah tidak ada artinya gitu ya. Nah, itu yang bunuh diri itu ya, yang apa namanya, yang sukses dan terpetik ya, sukses bunuh diri gitu ya. Tapi yang berniat bunuh diri lebih banyak lagi loh, Audrey. Ya. Yang berniat bunuh diri itu sesungguhnya ya dari setiap orang yang dalam tanda petik sukses bunuh diri, itu sesungguhnya ada 20 orang lain yang sudah mencoba Oh, oke. dan gagal. Ya. Jadi kalau mau tahu berapa banyak orang yang bunuh diri, ya hitung saja. Orang yang bunuh diri harus selalu dikali 20. Ya, karena banyak sekali orang yang mau bunuh diri ternyata gagal karena kurang kurang skillnya kurang gitu mungkin ya. Ya, ya. Atau juga karena sebenarnya takut dia kurang kurang berani gitu. Jadi kan luar biasa ya kalau yang bunuh diri aja setiap 40 detik itu satu orang, tapi yang berniat bunuh diri itu 20 kalinya gitu. Itu kan fenomena yang sangat memprihatinkan gitu. Dan eh, saya kira makna hidup ini menjadi satu kata kunci ya. Ketika orang tidak melihat hidupnya itu berguna, berarti, bermakna, maka dia akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ini nggak ada gunanya semua ini gitu. Nah, karena itu memang kita perlu mengenalkan gitulah ya satu kata gitu kepada umat manusia di dunia ini mengenai yang namanya happiness gitu. Happiness ini adalah bahkan bukan hanya semata-mata apa istilahnya hasil dari kesuksesan gitu. Tapi happiness itu adalah fondasi dari kehidupan sebetulnya gitu. Ya, jadi happiness itu adalah apa istilahnya itu ya? Dasar dari kenapa kita hidup gitu. Kita hidup ini karena kita ingin bahagia gitu. Itu Audrey. Yang dicari itu kebahagiaan, bukan kesuksesan gitu. Ya. Nah, ini juga yang tadi disampaikan Pak Arfan di sesi pertama ya. Kadang kita melihat semua aja gitu, pengen populer, pengen naik jabatan, itu kayaknya menjadi definisi kita menjadi seseorang yang bahagia gitu ya. Dan ini menurut Audrey masih banyak mispersepsi gitu Pak Arfan. So, untuk mendetailkan lagi sehingga mungkin dari peringatan Hari Kebahagiaan Sedunia itu juga bisa kita rasakan feel-nya setiap tahun tuh mungkin boleh dibantu lagi Pak Arfan untuk bagaimana sih melihat kebahagiaan ini secara clear gitu dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang seringkali membuat kita rancu itu adalah paradigma kesuksesan gitu ya. Kita semua ini mencari kesuksesan. Kita semua ini ingin jadi orang yang berhasil, punya daya beli yang tinggi, bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Seolah-olah itu yang menjadi mimpi terbesar kita di dunia gitu. Padahal sebetulnya kita harus menyadari bahwa yang ingin kita capai itu sesungguhnya itu hanya tujuan antara sebetulnya gitu. Karena setelah kita mencapai itu, kita kemudian bingung lagi nih, mau kemana lagi gitu. Kita merasa diri kita tuh hampa gitu. Kita merasa diri kita tuh tidak berarti, tidak berguna. Tandanya adalah kita tidak mendapatkan ketenangan gitu di dalam hidup kita itu. Tidak ada kedamaian di dalam hidup kita itu gitu. Jadi kalau tidak ada hari kebahagiaan itu kurang apa ya, kurang tegas gitu ya bahwa yang kita cari itu adalah kebahagiaan. Kan nggak ada peringatan atau perayaan hari kesuksesan sedunia kan nggak ada Oh, hari kebahagiaan karena memang ingin menekankan gitu ya happiness itu seharusnya menjadi uh, fundamental human goals gitu. Tujuan utama kita hidup itu adalah untuk berbahagia. Nah, tapi bahagia itu juga seringkali dirancukan dengan yang namanya pleasure gitu ya, yang namanya kesenangan atau comfort, kenyamanan gitu. Bukan itu gitu. Bahagia itu adalah ketika kita bisa hidup yang bermakna gitu. Hidup bermakna itu apa sih? Hidup bermakna itu adalah hidup yang berarti gitu, hidup yang berguna gitu. Karena ketika kita kehilangan itu, maka kita tidak punya alasan lagi untuk hidup. Nah, itulah yang membuat orang itu kemudian bunuh diri gitu. Gitu. Jadi happiness adalah sebuah kata penting yang ingin dikenalkan gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin menegaskan bahwa
happiness itu adalah urusan kita bersama gitu. Ya, karena kalau kita bicara di kantor ya, kalau kita bicara urusan bisnis itu seringkali kita lupa gitu. Seringkali yang dianggap sebagai kata kunci dalam bisnis itu hanyalah yang namanya kesuksesan gitu, tapi bukan kebahagiaan gitu. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, kita seringkali mengorbankan kebahagiaan untuk mencapai kesuksesan, mengorbankan kebahagiaan untuk mencapai target, misalnya gitu ya. Nah itu makanya penting sekali gitu. Makanya perlu satu hari gitu untuk menegaskan itu gitu. Oke. Nah, mungkin ada data juga Pak Arfan, setelah mungkin ini kan sudah 11 tahun gitu ya perayaan Hari Kebahagiaan Sedunia, apakah awareness tentang kebahagiaan juga sudah mulai naik gitu ya di mungkin beberapa negara di dunia ataupun mungkin khususnya di Indonesia sendiri, Pak Arfan? Ya tidak sama ya. Ya ada yang naik, ada yang malah turun gitu. Ya. Jadi kan begini, setiap tanggal 20 Maret itu yang saya paling tunggu-tunggu ya sebagai orang yang mempelajari mengenai happiness, Ya. yang paling saya tunggu itu sebetulnya adalah yang namanya World Happiness Report. Oke. Jadi ada sebuah laporan Mhm, tentang kebahagiaan di dunia ya secara global gitu yang diterbitkan oleh PBB. mhm. Jadi PBB bekerja sama dengan Gallup ya dan Oxford University menerbitkan yang namanya World Happiness Report. Itu laporannya itu baru keluar tuh tanggal 20 Maret dan karena 20 Maretnya itu 20 Maret waktu Amerika gitu ya. Maka dari tanggal 20 Maret pagi itu saya cari belum ada tuh pasti itu. Yes. Ya, Heeh. karena di Amerika ketika kita hari Rabu kemarin tuh 20 Maret itu Amerika masih hari Selasa malam kan gitu ya. Maka dia baru baru keluar di hari Rabu malam kemarin tuh. Makanya saya buru-buru baca itu ada 158 halaman. Bayangkan itu. Wow. 158 halaman yang namanya World Happiness Report. Nah, yang paling menarik dari World Happiness Report itu selalu adalah pengumuman Hmm. mengenai 10 negara yang paling bahagia di dunia. Oke. 10 negara gitu ya. Nah, mari kita lihat ya apa ya Kita 10 tahan negara dulu, Pak Arfan. paling Kita bahagia di habis dunia. habis jeda ya. Siap. Oke ya. Apakah Indonesia masuk menurut Anda listeners? Nanti kita akan cek gitu ya. Ya. Tapi yang pasti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Untuk Anda juga yang masih ingin sharing silahkan di 0812 11 12 959. Sudah ada beberapa juga yang sudah masuk. Begitu juga di live chat. Silakan boleh juga absen pagi. Bagaimana cuaca di daerah Anda? Boleh silakan menginformasikan ataupun juga mungkin sharing lagi terkait dengan Hari Kebahagiaan Sedunia. Silakan kami tunggu respon Anda. Kami akan jeda saat, tetaplah bersama kami.